Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya adalah Yosafat Noel Sibuya. Dalam keseharian saya sering dipanggil Yosafat. Saya adalah seorang anak yang terlahir pada tanggal 11 bulan Februari tahun 2007. Saya lahir di daerah Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Saya terlahir di keluarga yang sangat sederhana, yang tidak berbeda jauh pada masyarakat umumnya. Saya adalah seorang anak yang dilahirkan oleh sepasang suami istri yang bernama Giot Marsahla Sibuya, yang bekerja sebagai seorang supir di perusahaan sawit, dan Aslina Simamora yang berperan sebagai ibu rumah tangga. Saya merupakan 6 bersaudara, dan dari antara mereka saya adalah anak yang keempat. Dan untuk orang tua saya, mereka tinggal di daerah Sekayu. Untuk hobi, sejak kecil hobi saya adalah bermain bola besar seperti sepak bola, futsal, bola voli, dan sebagainya. Tetapi ketika saya sudah menginjak kelas 5 SD, saya mulai mengenal musik. Saya merasakan keindahan musik di dalam hidup saya. Musik merupakan bagian dalam hidup saya. Tanpa musik, saya seakan-akan tidak bisa apa-apa atau hampa. Selain itu, saya juga senang dalam berolahraga seperti push up, sit up, dan sebagainya. Saya juga sangat suka melihat seni bela diri. Saya beranggapan bahwa seni bela diri sangat membantu saya untuk menghadapi orang-orang yang mengganggu saya, seperti penjahat, perampok, dan sebagainya. Lalu dalam pengalaman saya, waktu saya masih sangat dini, saya pernah mengalami kecelakaan yang hampir membuat saya sendiri kehilangan nyawa saya. Waktu itu saya sedang mengangkat botol bir ke atas rumah, karena pada waktu itu rumah saya adalah rumah panggung. Lalu saat saya sedang menaiki anak tangga, saya tersandung lalu terjatuh, dan botol tersebut pecah kemudian mengenai bagian leher saya. Ketika hal tersebut diketahui oleh orang tua saya, mereka langsung panik dan segera membawa saya ke klinik terdekat, dan kemudian saya diobati oleh dokter. Sejak saat itu saya memiliki suatu kelemahan, yaitu trauma. Jadi ketika saya terluka atau terkena goresan sedikit, tiba-tiba saja saya langsung panas atau demam. Lalu waktu kelas 6 SD saya mengalami kecelakaan lagi. Jari-jari kaki saya hampir terpotong ketika saya mengendarai sepeda. Saya juga pernah masuk keselokan ketika mengendarai sepeda motor. Di waktu saya menginjak SD, saya tidak mengerti apapun mengenai susahnya hidup. Yang saya tahu hanyalah kesenangan dan kenikmatan. Bahkan saya pernah merasakan kenikmatan dari rokok. Padahal di balik semua itu, orang tua saya pontang-panting untuk mencari nafkah. Setelah saya menginjak SMP, saya mulai mengerti apa itu Tuhan dalam kehidupan, dan saya mulai mengerti apa itu susahnya hidup. Saya mulai punya tekad untuk memperbaiki kehidupan saya yang begitu suram dengan mendapatkan didikan dari sebuah asrama atau panti asuhan. Setelah saya menduduki bangku SMP dan lulus, saya meneruskan pendidikan saya di SMA Metodis 2 Palembang. Di sana saya mendapatkan banyak kesempatan untuk maju dan untuk mengeluarkan bakat. Dan dari sana juga saya merasa bangkit dari keterpurukan hidup. Saya diberi kesempatan untuk maju dan berkreasi. Dan dalam kelemahan saya, ya pasti setiap manusia pasti memiliki kelemahan masing-masing di dalam hidupnya. Begitu pula dengan diri saya. Walaupun dalam keseharian saya banyak sekali hal-hal yang menarik, tentu saja saya memiliki kelemahan yang sama seperti layaknya manusia. Banyak sekali kelemahan di dalam hidup saya yang harus diubah supaya tidak menghancurkan hidup saya untuk kedepannya atau masa depan saya. Saya terlalu mengikuti kedagingan saya atau hawa nafsu saya. Saya susah untuk mengikuti perkataan seseorang ketika orang tersebut sudah membuat saya putus asa. Dan saya juga tidak bisa menahan emosi ketika sudah ada yang salah. Saya bisa langsung marah di tempat. Dan dari segala kelemahan saya memiliki cita-cita yang teramat sangat mulia. Untuk secara fisik, saya ingin menjadi seorang arsitek yang bisa membangun sebuah rumah. Tetapi kalau dilihat dari hati atau dari mental, saya bercita-cita untuk membanggakan kedua orang tua saya, baik yang kandung maupun yang mendidik saya di asrama yang dikenal sebagai Panti Asuhan Kasih Bapa atau PAKB. Dan yang kedua, saya ingin merubah hidup saya menjadi pribadi yang bisa membuat orang bahagia. Mungkin sekian autobiografi saya. Apabila ada kesalahan dalam perkataan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.